YouTube ini ini saya mencoba mereview, siapa tahu melalui video kan tidak ada interaksi ya. Jadi kalau sekarang ini ada yang mau dikonfirmasi, itu bisa teman-teman nanti interaksi ya, bertanya mana yang tidak jelas. Jadi saya mulai dari awal betul pembahasan silogisme kita, dan kita akan sapu bersih tipe-tipe silogisme itu ya. Dari semua tipe nanti yang kita sapu bersih ya, pasti ada salah satu yang muncul di soal SKD 2021. Oke, baik, kita mulai. Masuk di pengantar silogisme. Jadi kalau bicara tentang silogisme, elemennya dulu ada 3 elemennya ya. Yang pertama adalah premis-premis. Nah, ini premis-premis ini di soal dia muncul. Jadi biasanya ada 2 kalimat di situ. Nah, itu yang disebut sebagai premis. Nah, premis kedudukannya adalah menjadi bahan kita untuk berpikir. Jadi silogisme sebenarnya adalah latihan atau tes untuk berpikir. Oleh karena itu kita dikasih bahannya. Nah, bahan itu tidak boleh ditambah-tambahi dengan hayalan kita, dengan hal-hal yang tidak berhubungan dengan premis lah. Jadi kita fokus pada 2 premis yang diberikan pada soal tersebut. Nah, itu yang disebut sebagai premis. Kemudian yang kedua, konklusi atau kesimpulan. Ya, konklusi atau kesimpulan itu ini agak cara menulisnya ini terlalu ini ya. Oke, konklusi atau kesimpulan itu ada di pilihan jawaban gitu. Jadi setelah teman-teman mengolah premis-premis tadi, lahirlah kesimpulan. Nah, yang peran teman-teman semua di situ adalah ini, bagaimana menerapkan kaidah-kaidah logis, ya, kaidah-kaidah logis berpikir di situ. Nah, itu peran kita, menggunakan premis-premis yang ada, memakai kaidah-kaidah logis, melahirkanlah kesimpulan. Jadi itu sebenarnya silogisme. Jadi ada tiga elemennya, ada premis, ada konklusi, dan ada terapan kaidah-kaidah logis seperti itu. Nah, kemudian bahan daripada silogisme adalah proposisi, gitu. Bahan daripada silogisme adalah proposisi. Jadi sebelum kita masuk pada model-model tipe-tipe silogisme, baiknya kita mendalami dulu ini proposisi ini, gitu. Karena kalau tidak jelas proposisi, nanti kita susah untuk kemudian mengolahnya ya, meskipun ada rumus-rumusnya gitu kan. Jadi harus diperjelas dulu proposisi itu. Nah, di proposisi yang terpenting itu ada 2 proposisi ya, jenisnya. Ada proposisi primer atau proposisi sederhana lah ya, saya sebut sederhana ya. Ini saya agak kaku menulis nih, Man. Berbeda dengan yang kemarin. Ini teknis lagi nih. Ini nanti saya perlu belajar banyak lagi ya. Sederhana. Siap. Nah, proposisi sederhana dan proposisi majmuk ya. Ini dulu yang harus diperjelas nanti oleh teman-teman kalau di proposisi. Apa itu proposisi sederhana, apa itu proposisi majmuk? Karena bahan-bahan untuk membuat nanti silogisme adalah ini, proposisi ini. Ketika bahannya proposisi sederhana, maka nanti disebut sebagai silogisme kategoris, ya, atau silogisme singular, ya. Tapi kalau majemuk ini itu sudah masuk pada silogisme disjungtif, silogisme konjungtif, hipotetik segala ya. Jadi ada 2. Itu yang terpenting. Oke, baik, saya lanjut di slide berikutnya. Oke, apa sih ini yang muncul nih? Jika pertanyaan semua dokter ada laki-laki adalah salah. Ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi inilah yang disebut sebagai proposisi sederhana nih. Nih,
yang disebut sebagai proposisi sederhana. Jadi ini yang disebut sebagai proposisi sederhana nih. Makanya saya kasih contoh dulu bahan-bahan contoh proposisi ya. Jadi ini unsurnya, ini yang disebut sebagai kuantor nanti ya. Semua ini kuantor, dokter ini sebagai subjek, ini sebagai predikat nih. Jadi proposisinya adalah proposisi universal positif ya. Kenapa? Karena tidak ada kata bukan di sini. Nah, pertanyaannya mengatakan bahwa jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, nah berarti yang kita cari nanti di bawah ini di pilihan jawaban adalah yang benarnya. Nah, berarti ini berhubungan dengan soal negasi, ingkaran gitu. Jadi apa ingkarannya? Semua S adalah P. Apa ingkarannya? Itu yang kita cari. Ingkarannya adalah beberapa S bukan P. Begitu cara menegasikan proposisi tersebut. Sehingga kalau ini benar, teman-teman, atau ini salah ya, ini salah nilainya, maka ini menjadi benar, negasinya menjadi benar gitu. Nah, sekarang kita cari di sini yang mana di situ mengatakan beberapa atau sementara. Nah, itu jawabannya adalah C, ya. Ini berat sekali pennya. Nah, jawabannya adalah C. Kenapa? Karena di situ mengatakan sementara. Sementara dokter kan? Sementara dokter di atas bertentangan dengan semua dokter kan? Kemudian adalah laki-laki, adalah bukan laki-laki gitu. Jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa ditangkap ya teman-teman sekalian. Bisa. Mohon maaf coretan-coretannya ini agak berat, saya punya pen enggak sama kalau saya keluar dari yang kemarin itu agak bagus itu. Nanti perlu dievaluasi cara penyajiannya ya untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan sampai hanya gara-gara teknis kita akhirnya kesulitan ya. Oke, teman-teman bisa paham ya sampai di situ ya. Nah, ini proposisi sederhana. Nah, jenisnya itu ada dua macam. Ada yang berkuantor, ada yang tak berkuantor. Nah, yang tak berkuantor itu disebut sebagai proposisi singular. Yang tak berkuantor itu disebut proposisi singular. Aduh. Jadi perhatikan slide-nya teman-teman bahwa proposisi sederhana itu ada dua jenisnya, tak berkuantor dengan yang berkuantor. Kalau yang berkuantor itu ada kata-kata semua, ada kata-kata beberapa, itu yang disebut sebagai kuantor. Kemudian yang tak berkuantor itu yang subjeknya individu seperti Ali, nama orang gitu. Nah, itu tidak ada kuantornya, bilang semua beberapa ya kan. Nah, itu yang tak berkuantor disebut sebagai proposisi singular. Kalau yang berkuantor ada dua, yang universal itu kalau ada kata-kata semua, tiada, nah itu yang disebut proposisi universal. Kalau beberapa, sebagian, sementara, nah itu adalah proposisi partikular. Nah, ketiganya ini baik proposisi singular, proposisi universal maupun proposisi partikular, itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Kalau positif itu tanda-tandanya kopulanya itu mengatakan adalah gitu. Kalau negatif ada kata-kata bukan. Karena elemen daripada proposisi sederhana hanya 3 sih sebenarnya. Ada subjek, ada kopula, ada predikat. Subjek biasanya kita simbolisasi dengan huruf S. Predikat kita simbolisasi dengan huruf P. Sementara kopula ada 2. Kopula positif itu kita pakai kata adalah. Sementara yang negatif kita pakai kata bukan atau tidak. Itu. Nah, pada contoh bisa kita perhatikan ya contoh-contohnya. Ali adalah sarjana berarti singular positif, Ali bukan sarjana itu singular negatif. Semua manusia adalah hewan itu adalah universal positif. Tiada manusia adalah hewan itu adalah universal negatif ya.
kemudian ada manusia adalah pohon, itu adalah partikular positif. Ada manusia bukan hewan, itu adalah partikular negatif. Jadi ada 6 jenis proposisi sederhana itu yang perlu teman-teman bedakan nantinya ya. Ada 6 macam ya. Proposisi singular positif, proposisi singular negatif, proposisi universal positif, proposisi universal negatif, dan terakhir proposisi partikular positif dan partikular negatif. Seperti itu. Nah, makanya nanti teman-teman sekalian, karena metode kita di silogisme ini adalah metode simbolisasi, perhatikan tanda-tandanya ya. Perhatikan tanda-tandanya. Kalau proposisi singular positif itu kita pakai bentuk begini ya, X adalah P gitu. Yang ini. Kalau negatif, X bukan P. Jadi nanti pada saat kita buat rumusnya, jadi kalimat-kalimat yang ada pada soal, kita buat saja menjadi begini. X adalah P, X bukan P, semua S adalah P, semua S bukan P, sebagian S adalah P, sebagian S bukan P. Itu. Jadi dia dibuat seperti itu nanti, karena metode atau cara kita menyelesaikan silogisme salah satunya adalah simbolisasi. Kecuali nanti pada silogisme kategori kita akan pakai diagram Venn, kita pakai gambar gitu. Tapi untuk yang saat ini kita pakai rumus-rumus aja dulu. Oke, saya lanjut ya. Kemudian yang perlu teman-teman pahami juga adalah negasi proposisi. Nah, karena ada 6 macam tadi proposisi sederhana, ini ternyata dibagi 2 saja ya. Karena proposisi singular positif ya, seperti ini ya. Ali sarjana dengan Ali bukan sarjana itu bertentangan, bernegasi. Itu. Jadi kalau ini benar, ini salah. Jadi pada proposisi singular gampang saja sebenarnya mengetahui negasinya atau ingkarannya ya. Cuman di sini ada kata adalah, di sini ada kata bukan. Itu. Itu ada yang itu saja yang membedakan. Tapi kalau proposisi yang berkuantor itu semua hewan, contohnya di sini adalah semua manusia adalah hewan, itu berkontradiksi dengan ada manusia bukan hewan, gitu tadi. Jadi kalau semua manusia adalah hewan benar, maka ada manusia bukan hewan itu salah. Nah, inilah yang disebut sebagai negasi. Jadi negasi proposisi semua hewan, semua manusia adalah hewan, itu adalah ada manusia bukan hewan. Kalau proposisi semua manusia adalah hewan salah, maka ada manusia bukan hewan itu menjadi benar. Karena mereka saling berkontradiksi gitu. Nah, jadi bentuknya ini adalah universal positif. Berkontradiksi atau bernegasi dengan partikular negatif gitu. Sementara yang kedua, universal negatif, ya perhatikan ini negatif, kenapa? Karena ada bukannya di. Ini universal karena ada kata semua. Gitu. Jadi semua manusia bukan pohon itu adalah universal negatif. Nah, negasinya adalah ada manusia pohon. Gitu. Jadi kalau semua manusia bukan pohon salah, maka ada manusia adalah pohon itu menjadi benar karena ini keduanya bernegasi. Nah, ini penting sekali konsep negasi ini karena nanti pada saat kita membuat kesimpulan ada beberapa soal yang sering muncul namanya modus tollens dan itu butuh pemahaman negasi teman-teman sekalian. Oke, terus yang terakhir di persoalan negasi yang perlu teman-teman pahami adalah negasi ganda. Yang mana itu negasi ganda yang kayak gini? Ali bukan manusia, sama aja kalau kita bilang Ali adalah manusia. Jadi bukan itu negasi ganda. Berarti negasi ganda sama dengan positif. Sama juga ini yang kedua, tiada manusia yang bukan apa ini bacanya Man? Saya lupa, saya enggak lihat ini. Tiada manusia yang bukan hewan. Tiada manusia yang bukan hewan. Tiada manusia yang bukan hewan. Jadi ada 2 kata negatif di situ. Itu yang disebut sebagai tiada dan bukan. Itu yang disebut sebagai negasi ganda. Sehingga sama aja artinya kalau kita bilang semua manusia adalah hewan. Gitu. Jadi jangan bingung nanti kalau di proposisi muncul di soal ada mengatakan tiada manusia bukan hewan. Waduh, susah ini. Terjemahkan dia menjadi semua manusia adalah hewan.
Itu pentingnya kita belajar negasi pada malam ini ya. Sebelum saya masuk ke contoh-contoh soal. Oke, ini teknisnya kita tidak bisa pakai pen. Maaf. Bisa pakai pen, tapi ini agak berat sih. Karena mungkin terlalu banyak anunya ya, isi datanya ini. Jadi agak loading. Oke, terakhir teman-teman sekalian, yang perlu teman-teman pahami di proposisi sederhana adalah ekuivalensi. Jadi beda negasi dengan ekuivalensi. Kalau negasi, proposisi pertama salah, maka proposisi negasinya adalah benar. Gitu. Begitupun sebaliknya, kalau proposisinya benar, maka negasinya salah. Tapi kalau ekuivalensi, kedua-duanya benar. Jadi semua S adalah P ini, semua S adalah P, itu senilai dengan tiada S, bukan P. Senilai dengan ini. Jadi kalau ini benar, ini juga benar. Senilai juga dengan ini, semua yang bukan P adalah bukan S. Ini yang sering muncul nanti di soal-soal ya. Bagaimana cara bisa jadi pada saat kita mencari opsinya tidak ada di situ kata-kata semua S adalah P. Ternyata yang ada adalah tiada S yang bukan P, atau semua yang bukan P adalah bukan S. Ini penting juga teman-teman pahami tentang ekuivalensi. Saya tidak bahas satu-satu, silahkan nanti difoto saja ya, di screenshot saja slide ini. Kita langsung masuk saja ke soal ya. Nah, ini soalnya mirip dengan yang tadi. Semua orang tidak bahagia kan? Nah, maka kita cari negasinya adalah beberapa orang bahagia. Ya, atau sebagian orang bahagia, maka jawabannya C. Itu. Jadi sudah gampang sebenarnya kalau teman-teman sudah paham negasi. Oke. Jadi jawabannya C. Kita langsung ya. Jadi semua S adalah P. Negasinya adalah sebagian. Ini kalau saya pakai simbol A terbalik, itu artinya semua. Kalau saya pakai simbol E terbalik, itu saya bilang beberapa, ya, atau sebagian. Semua S bukan P. Gitu. Oke, bisa dipaham teman-teman ya. Jadi baru dua soal yang kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita masuk pada proposisi majemuk. Jadi proposisi majemuk itu elemennya adalah 3 ini. Sebenarnya proposisi majemuk adalah gabungan dari proposisi sederhana tadi, ya, digabung. Jadi ada 2 proposisi sederhana minimal yang kemudian dihubungkan oleh penghubung logika dan atau jika maka, jika dan jika. Itu yang disebut sebagai proposisi majemuk. Nah, kalau di proposisi sederhana tadi yang kita simbolkan adalah kuantornya, subjeknya, predikatnya. Kalau sekarang di proposisi majemuk yang kita simbolkan adalah proposisinya. Jadi proposisi itu sisa kita simbolkan dengan huruf ya, teman-teman. Kita simbolkan dengan huruf. Itu. Jadi kalau saya bilang begini, P maka kui, ya. Ini sama artinya dengan jika hari ini hujan, jadi hari ini hujan kita simbolkan sebagai P. Jalanan basah kita simbolkan sebagai kui. Jadi bacanya ini bisa berarti jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Jadi caranya begitu untuk simbolisasi kalau di proposisi majmuk ya. Jadi kita simbolkan kalimatnya menjadi huruf. Ya. Gitu. Nah, kemudian penjelasannya ada 4 ini proposisi, ada proposisi konjungsi kalau penghubung logisnya P dengan kui adalah dan, ya teman-teman sekalian, maka itu disebut sebagai proposisi konjungsi. Nah, kaidah logisnya apa? Ini yang penting teman-teman sekalian. Kaidah logisnya kalau proposisi konjungsi, keduanya harus terpenuhi. P harus terpenuhi, kui harus terpenuhi. Itu kaidah logisnya proposisi konjungsi.
Tetapi kalau proposisi disjungsi itu ada dua. Ada atau, ada dan atau. Ya, ini kita sebut sebagai atau eksklusif, ini kita sebut sebagai atau inklusif. Apa bedanya? Kalau P atau QI salah satunya harus terpenuhi. Jadi kalau P sudah terpenuhi, maka QI tidak boleh terpenuhi. Atau sebaliknya ketika QI sudah terpenuhi, maka P tidak boleh terpenuhi. Jadi aturannya pada disjungsi eksklusif harus salah satu saja unsur di situ yang terpenuhi. Tidak boleh kedua-duanya terpenuhi, tidak boleh juga kedua-duanya tidak terpenuhi, gitu. Itu kaidah logis pada atau eksklusif ini. Contohnya di sini adalah bilangan genap. Bilangan ini adalah bilangan ganjil atau genap. Tidak mungkin ada bilangan sekaligus ganjil sekaligus genap. Tidak ada juga bilangan yang bukan ganjil bukan genap, gitu. Pasti salah satunya. Kalau bukan ganjil, kalau dia sudah ganjil berarti dia bukan genap. Atau kalau dia bukan genap berarti dia ganjil, gitu. Itu yang disebut atau eksklusif, kaidah logisnya. Tapi kalau P dan atau QI itu bisa saja P, QI terjadi kedua-duanya. Bisa jadi juga salah satunya, gitu. Yang tidak sah kalau kedua-duanya tidak terjadi, gitu. Itu kalau dan atau, ya. Itu bedanya antara atau eksklusif dengan atau inklusif. Oke, nah kemudian saya melangkah ke proposisi kondisional. Kalau proposisi kondisional ini P maka QI. Nah, P ini adalah sebab, QI ini adalah akibat. Kedudukan P terhadap QI sebagai salah satu sebab saja bagi terwujudnya QI. Artinya apa? Ketika QI terjadi, boleh jadi itu bukan karena P, gitu. Karena P hanyalah salah satu sebab bagi adanya QI, gitu. Bisa saja ada sebab lain yang menyebabkan QI. Contoh misalnya, jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Bisa saja jalanan basah bukan gara-gara hujan. Sehingga kaidah logisnya adalah begini. Kalau P terjadi, pasti QI terjadi. Kalau QI tidak terjadi, maka pasti P tidak terjadi. Nah, itu kaidah logis pada proposisi kondisional. Nah, hati-hati, QI terpenuhi belum tentu P terpenuhi. Gitu. P tidak terpenuhi belum tentu QI tidak terpenuhi. Bisa jadi QI terpenuhi meskipun P tidak terpenuhi. Nah, ini catatannya yang di sini ya. Oke. Terus terakhir proposisi bikondisional ini dua arah ya. P maka QI, begitupun QI maka P. Makanya ini dibaca P jika dan hanya jika QI. Artinya apa? Kalau P terjadi, QI juga terjadi. Kalau P tidak terjadi, QI juga tidak terjadi. Begitupun sebaliknya. Gitu. Jadi kedua-duanya terjadi atau sekalian kedua-duanya tidak terjadi. Ini yang disebut sebagai proposisi bikondisional. Gitu. Jadi ini bahan kita teman-teman sekalian untuk masuk nanti pada silogisme, karena silogisme sangat ditentukan oleh jenis proposisi ini. Kalau proposisinya konjungsi maka kita sebut silogisme konjungsi. Kalau proposisinya disjungsi kita sebut sebagai silogisme disjungsi. Begitu seterusnya. Oke, kita masuk pada negasi proposisi majmuk ya. Negasi proposisi majmuk teman-teman sekalian. Ini disjungsi negasinya. Disjungsi karena ada dua kan, disjungsi eksklusif dengan disjungsi inklusif. Kalau disjungsi eksklusif ini X or QI, ini P X or QI ya. Maksudnya ini atau eksklusif ya. Itu negasinya adalah jika dan hanya jika tadi. Kenapa? Karena kaidahnya di sini kalau P terjadi, QI tidak boleh terjadi. Begitupun sebaliknya, gitu. Sementara kalau jika dan hanya jika P terjadi, QI harus terjadi. P tidak terjadi, QI tidak boleh terjadi, gitu. Jadi ini berkontradiksi, bernegasi antara disjungsi eksklusif dengan bikondisional tadi. Nah, kalau negasi untuk atau inklusif P atau QI ini, atau dan atau maksudnya di sini ya. Itu negasinya adalah
tidak P, kemudian ataunya diubah menjadi dan, jadi tidak P dan tidak kui, gitu. Itu negasinya yang ini, yang atau inklusif. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya kalau negasinya dan, ya P dan kui adalah negasinya tidak P atau tidak kui. Ya gitu. Jadi saling bernegasi antara disjungsi inklusif dengan konjungsi gitu. Oke. Dibalik saja tandanya ya. Jadi tadinya kalau P menjadi tidak P, kemudian kui menjadi tidak kui, terus dannya diubah menjadi atau gitu. Itu negasinya. Oke, kemudian untuk yang kondisional. Kacau deh. Tidak bisa kita anu. Untuk yang kondisional ini ada ekuivalensi ya. Jadi P maka kui itu sama aja kalau kita bilang kui karena P ya. Kui karena P. P maka kui sama artinya kalau ini enggak anu pennya. Ini betul-betul malam ini teknis. Insya Allah mudah-mudahan besok bisa inilah kita perbaiki teknis malam ini. Itu enggak ada tanda pennya. Nah, saya lanjut teman-teman, tak usah pakai pen lah. Kondisional itu ekuivalennya ada 3 ya. Nih, jadi P maka kui sama aja kalau kita bilang tidak kui, maka tidak P. Sama juga kalau kita bilang tidak P dan atau kui gitu. Sama aja kalau kita bilang semua P adalah kui. Ini ekivalen nilainya. Kalau P maka kui benar, maka ketiganya ini benar. Nah, bisa jadi nanti di soal teman-teman pada saat ingin mencari jawaban tidak ada di situ P maka kui, maka carilah tidak kui maka tidak P. Ya, tidak P dan atau kui. Atau semua P adalah kui. Atau kui karena P. Kui karena P. Karena ini semua adalah senilai teman-teman sekalian. Gitu. Nah, tapi kalau negasinya P maka kui itu adalah P dan tidak kui. P dan tidak kui. Ini dari mana didapat? Dari sini nih, yang nomor 2. Karena P maka kui ekuivalen dengan tidak P dan atau kui, maka lawannya atau ini adalah dan kan? Kemudian tidak P menjadi P. Kui menjadi tidak kui. Nah, jadi negasinya proposisi kondisional adalah menjadi dan dia. Seperti ini. Oke, untuk bikondisional tak usah saya bahas, kita langsung masuklah ke soal. Saya cukupkan teorinya. Nah, oke kita masuk teman-teman sekalian. Ini ada proposisi majmuk ya. Jika maka ya. Jika maka. Jika saya tidak punya tugas kuliah, itu kita lambangkan sebagai P. Maka saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar, itu kita simbolkan sebagai kui. Nah, tak usah pakai pen, ini sudah mengganggu nih. Teman-teman tidak bakalan ini. Oke, saya lanjut ya. Jadi artinya apa ini? Karena ini P maka kui bentuknya, artinya ini sebagai sebab, ini sebagai akibat. Kalau ini terwujud, maksudnya terwujud kalau saya tidak punya tugas kuliah, maka pasti saya membantu ibu berjualan di pasar, pakaian di pasar gitu. Itu kaidah logisnya. Bisa juga dibalik begini, saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Itu kaidah logisnya. Atau mau dibalik lagi kayak tadi, tidak kui maka tidak P. Saya tidak membantu ibu berjualan di pasar, maka saya punya tugas kuliah. Nah, sama aja artinya itu. Gitu. Atau terakhir tidak P atau kui. Nah, berarti saya punya tugas kuliah atau saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar. Jadi ada 4 kemungkinan arti daripada proposisi ini. Nah, sebenarnya dia ingin mencari kira-kira yang mana yang relevan di sini di A, B, C, D, E ini. Ya.
Nah, kalau di A itu dia pakai dan, tidak mungkin. Tidak mungkin pakai dan. Ini malah menjadi ingkaran ini namanya nih kalau dan. Ya. Jadi saya saat ini memiliki tugas kuliah dan pasti saya akan membantu ibu di pasar, tidak mungkin. Jadi A salah. Ini jadi kita eliminasi opsi A. B, sekarang saya tidak punya tugas kuliah. Ya kalau tidak punya tugas kuliah berarti dia bantu ibu, tapi di sini dia bilang dia tidak perlu bantu ibu, maka salah juga ya. Kita coret B. Kemudian C, saya sekarang di pasar membantu ibu berjualan pakaian karena tidak punya tugas kuliah. Inilah yang benar. Kenapa? Karena dia balik saja ini. Saya membantu ibu berjualan pakaian di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Berarti kedudukan tidak punya tugas kuliah tetap sebagai sebab di situ. Ini sebagai akibatnya. Gitu. Jadi C jawabannya. Nah, kalau D, saya tidak membantu ibu di pasar karena saya tidak punya tugas kuliah. Ya, kalau dia tidak membantu ibu di pasar, dia harusnya punya tugas kuliah gitu. Jadi D salah. Nah, E ini agak lebay nih. Sebagai anak berbakti, meskipun saya tidak punya tugas kuliah, saya tetap membantu ibu di pasar. Bertentangan dengan proposisi yang ada di soal gitu. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah C. Gitu. Itu bisa dipaham teman-teman sekalian ya? Bisa, Kak. Oke, jadi proposisi sederhana sudah, proposisi majmuk sudah. Nah, sekarang teman-teman sekalian barulah saya akan coba masuk di silogisme. Nah, saya mulai dari silogisme yang paling mudah dulu, baru kemudian kita melangkah ke silogisme yang kompleks. Nah, silogisme yang paling mudah itu adalah silogisme singular. Oke, nah, ini teman-teman sekalian, ini proposisinya lagi proposisi majmuk ini. Ya, hanya jika berbakat dan bekerja keras, seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional. Ya. Nah, kesimpulan logisnya bagaimana? Nah, sama aja ya, ini sebagai P, berbakat dan bekerja keras itu sebagai P gitu. Nah, di sini sebenarnya ada kata-kata maka, cuman tersembunyi. Jadi koma itu menggantikan di situ maka ya. Jadi simbolkan berbakat dan bekerja keras dulu sebagai P. Kemudian seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional, kita simbolkan sebagai Q. Gitu. Nah, itu bisa berarti beberapa tadi. Bisa berarti seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional karena jika berbakat dan bekerja keras, itu bisa begitu. Bisa juga begini, seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka tidak berbakat atau tidak bekerja keras. Ya. Dibalik dia, yang tidak kui maka tidak P kan? Gitu. Ini saya susah menggambarnya. Ya. Bisa dibayangkan ya teman-teman sekalian? Bisa. Ya, saya penting sekali sih untuk menulis semua bentuk simbolisasi harusnya kita kan gini ya. Jadi P maka kui tadi ini P maka kui ya itu bisa kita ubah menjadi begini, tidak kui ya maka tidak P. Nah, ini relevan artinya ini dibalik. Yang jadi soal kalau dibalik dia menjadi tidak P, di sini ada kata-kata dan gitu. Ini ada kata-kata dan. Makanya teman-teman harus jeli memahami negasi daripada dan ini. Negasi daripada dan diubah menjadi atau. Jika berbakat diubah menjadi tidak berbakat. Bekerja keras diubah menjadi tidak bekerja keras. Sehingga nanti dia akan begini modelnya. Seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, maka dia tidak berbakat atau tidak bekerja keras, gitu maksud saya. Itu. Makanya yang benar di sini adalah A kan, karena dia sudah berbentuk begitu dia. Ya, tidak kui maka tidak P. Sementara yang B ini bentuknya adalah begini, dia tidak P maka tidak kui. Ini tidak sama nilainya dengan P maka kui ini yang begini, ya. Nah, ini tidak sama. Jadi B salah. C juga salah. Kenapa? Karena dia sudah ingkari kui ini. Jika seorang atlet tidak sukses sebagai atlet profesional, tapi dia cuman
mengingkari sebagian daripada P yang ini yang tidak berbakat, cuman satu, enggak boleh, salah. Ini juga begitu, kui sudah dia ingkari, tidak bentuknya ini kan menjadi tidak kui, maka tapi satu juga yang diingkari gitu, maka salah juga yang D itu. Jadi C salah, D salah. Sementara E dia balik, bentuknya menjadi begini, kui maka P. Nah, bentuk-bentuk ini semua itu tidak senilai dengan P maka kui. Karena P maka kui tadi itu hanya senilai dengan tidak kui maka tidak P. Atau kui karena P. Atau tidak P atau kui gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah A. Nah, menurut saya soal yang kayak begini modelnya ini cukup susah ini. Kita sudah tahu rumusnya tidak kui maka tidak P, tapi nanti kita bingung gimana ini, apa ingkarannya nanti berbakat dan bekerja keras ya. Nah, kalau tidak punya pemahaman tentang negasi tadi di proposisi majmuk, itu kita akan kesulitan. Makanya ini saya golongkan ini, kalau ada soal begini, ini termasuk soal yang sulit ya, tingkatannya sedang sampai sulit, bukan soal yang mudah itu. Nah, nanti saya akan kembangkan soal yang seperti ini pada saat kita masuk di silogisme. Kira-kira bisa tidak? Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Saya cukupkan di pembahasan proposisi sederhana dan proposisi majmuk. Sekarang kita akan masuk di silogisme ya, contoh. Nah, ini teman-teman sekalian. Bisa tidak dijawab ini? Supaya ada interaksi teman-teman sekalian. Bisa tidak dijawab ini? Coba dijawab nih. Semua guide pandai bahasa asing. Pido bukanlah guide. Semua guide berarti ada bab. Semua guide pandai berbahasa asing. Pido nama orang ini bukanlah seorang guide. Kira-kira apa kesimpulannya? Pido tidak pandai berbahasa asing. Pido tidak pandai berbahasa asing. Berbahasa asing. Yes. Seolah-olah itu kita sudah logis itu, padahal itu salah tuh. Tidak boleh itu kita langsung menyimpulkan Pido tidak pandai berbahasa asing. Kenapa? Karena yang diingkari oleh Pido adalah ini, guide. Seandainya yang diingkari adalah predikatnya berbahasa asing, maka kita bisa bilang Pido bukanlah guide. Pasti itu. Tapi karena yang diingkari guide, maka tidak bisa disimpulkan teman-teman sebenarnya. Tidak bisa disimpulkan. Tidak bisa disimpulkan bahwa Pido tidak pandai berbahasa asing. Jadi jawaban yang tepat untuk soal yang kayak begini adalah E. Tidak dapat disimpulkan. Perhatikan baik-baik karena yang diingkari S. Di premis mayor ini yang diingkari adalah subjeknya premis mayor. Tidak boleh. Gitu. Oke, bisa dipaham teman-teman ya? Saya lanjut ya. Ini saya sudah buat daftar beberapa silogisme yang tidak valid nih. Ya. Ini. Bentuk pertama contohnya ya. Jadi saya tidak akan bacakan semua, lihat aja bentuknya ya. Kalau bentuk pertama ini yang dia ingkari adalah subjek kan? Nih. Semua M adalah P. X bukan M. Nah, ini tidak dapat disimpulkan kalau begini teman-teman. Ini contohnya semua manusia adalah apa tuh? Pak Andi Arma bisa dibantu ya, saya tidak lihat ini. Semua manusia adalah hewan. Semua manusia adalah hewan. Joni bukan manusia, masa bisa disimpulkan Joni bukan hewan? Gara-gara dia bukan manusia, bisa saja dia nama kuda gitu. Jadi tidak bisa disimpulkan kalau begini modelnya. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, kita sebut dia sebagai penalaran abduksi. Harus ada kata mungkin atau belum tentu, X bukan P. Gitu. Nah, sama dengan yang lain ini yang bentuk kedua ya, semua P adalah M, X adalah M. Nah, jadi yang tidak boleh ini sama. Tidak boleh predikat di premis mayor dengan predikat di premis minor tidak boleh sama gitu. Contohnya ini, semua manusia adalah apa itu, Pak Andi Arman? Semua manusia adalah hewan. Semua manusia adalah hewan. Joni adalah hewan. Tidak bisa dipastikan Joni adalah manusia gara-gara dia adalah hewan.
terus semua manusia adalah hewan, terus kita mau pastikan Joni adalah manusia, bisa saja dia kucing, nama kucing gitu. Jadi aturannya adalah begini, kalau ini yang saya sebut sebagai middle term ya teman-teman, middle term atau penengah itu yang ada pada premis mayor juga ada pada premis minor. Kalau dia di predikatnya sama, maka tidak dapat disimpulkan. Kalau di bentuk pertama ini kan middle penengahnya ada di subjek. Ya kan, sementara di minornya dia ada di predikat. Nah, unsur yang sama di mayor dengan di minor, ketika dia berkedudukan sebagai subjek di mayor, terus di minor dia mengingkari gitu, maka itu dapat disimpulkan. Bentuk ketiga juga demikian ya. Semua M bukan P, X bukan M. Nah, dia ingkari subjeknya, nah, maka tidak dapat disimpulkan. Ini juga begitu. Yang bentuk keempat itu mirip dengan bentuk kedua, bentuk ketiga mirip dengan bentuk pertama, gitu. Jadi bentuk keempat nih semua P bukan M, X bukan M. Ini kan seiring dia, bukan M, di sini juga di bawah bukan M, maka tidak dapat disimpulkan. Jadi ada 4 bentuk silogisme singular yang tidak valid, tidak bisa kita simpulkan kalau mendapati soal silogisme yang seperti ini, ya. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, maka kesimpulannya itu kita sebut sebagai abduksi. Jadi kita harus pakai kata-kata mungkin di situ atau belum tentu. Gitu. Oke, itu yang pertama ya. 4 bentuk pertama yang saya perlihatkan. Sekarang kita akan menerapkannya pada soal nih. Nih, semua pemain sepak bola yang berkebangsaan Italia berwajah tampan. Joni adalah pemain sepak bola berkebangsaan Inggris. Ah, ini kan yang dia ingkari subjeknya, gitu. Maka ini tidak dapat disimpulkan, sudah pasti. Gitu. Oke, bisa dipaham teman-teman sekalian ya? Bisa. Oke, saya lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, ini lagi nih. Semua insinyur sipil pandai matematika. Jadi insinyur sipil kita simbolkan sebagai S. Semua A terbalik ya. Kemudian pandai matematika kita simbolkan sebagai predikat. Terus Sarwono bukan insinyur sipil, yang dia ingkari subjeknya, maka juga tidak dapat disimpulkan. Gitu. Jadi hati-hati pada soal abduksi karena dia menjebak kita, bisa saja menjawab A di situ. Sudah salah kita. Jadi saya mulai dari penalaran yang tidak valid dulu, baru kita masuk pada penalaran yang valid. Nah, inilah sebenarnya ini silogisme yang paling mudah. Kenapa? Karena premis minornya adalah singular. Itu bagaimana nanti kalau kita sudah berhadapan dengan sebagian semua gitu. Ada 2 premis yang ada kata-kata kuantornya semua, beberapa gitu. Ini kita baru berhadapan dengan premis mayor yang bentuknya universal, kemudian premis minornya singular gitu. Ini masih mudah sebenarnya. Oke, saya lanjut teman-teman sekalian. Nah, ini kita sudah masuk di bentuk lain. Tadi kan semua, kemudian proposisi singular. Sekarang kita masuk di ada kata-kata sebagian nih. Sebagian perajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Pak Anto seorang perajin tempe. Kira-kira apa kesimpulannya teman-teman? Kira-kira apa kesimpulan daripada ini? Pak Anto pasti mengeluhkan harga kedelai naik. Nah, kalau ini saya perlihatkan dulu ya. Nih, slide-nya. Saya perlihatkan dulu slide teman-teman. Nah, ini yang disebut silogisme tidak valid yang ada 5, 6, 7, 8 ini. Tak usah dihafal bentuk ini, cuman lihat saja polanya ya. Di sini ada sebagian, ya kan? Di sini sebagian, di sini sebagian. Jadi kalau sebagian ketemu singular, tidak dapat disimpulkan teman-teman. Itu tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, kita harus bilang mungkin atau belum tentu. Gitu. Ini nanti bisa dipoto ini di screenshot teman-teman sekalian yang mana yang bentuk-bentuk tidak valid ya. Ada 4 pertama tadi, kemudian ini 4 kedua ya. Jadi sudah ada 8 bentuk ini yang tidak valid. Hati-hati dengan ini. Tapi kalau saya sarankan jangan dihafal.
lihat polanya. Ya, prinsipnya mulai dari bentuk ke-5 sampai ke-8 adalah ketika partikular, ini partikular disebut partikular karena ada kata-kata sebagian di situ atau beberapa gitu. Ketika partikular ketemu dengan singular, ini disebut singular. Kenapa? Karena individu subjeknya individu gitu. Maka tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya, maka kesimpulannya harus ada kata-kata mungkin atau belum tentu. Tidak boleh dipastikan. Itu. Jadi kita kembali ke sini. Sebagian perajin tempe mengeluhkan harga kedelai naik. Pak Anto seorang perajin tempe. Nah, A ini pasti salah. Oh. Gitu. Pak Anto tidak mengeluhkan harga kedelai naik, itu pasti salah karena dia pastikan. Maka cari yang mungkin cuma D nih. Pak Anto mungkin ikut mengeluhkan harga kedelai naik. Gitu. Oke, bisa dipaham teman-teman ya? Ini yang disebut sebagai abduksi sebenarnya, penalaran abduksi. Sebenarnya kalau kita pakai silogisme ini tidak valid, tidak bisa disimpulkan nih. Tapi karena abduksi boleh disimpulkan dengan memberikan kata-kata mungkin. Gitu. Oke, kita lanjut. Maka ini pasti teman-teman sudah paham ini kan? Kira-kira apa jawabannya nih? Sebagian orang yang berminat menjadi politikus hanya menginginkan harta dan tahta. Rosid tidak berminat menjadi politikus. Kira-kira apa kesimpulannya? Tidak dapat ditarik kesimpulan. Sudah, karena kita sudah paham kaidahnya kan? Gitu. Oke, yang ini. Nah, ini kita sudah masuk. Nah, ini gampang kan? Semua mahasiswa perguruan tinggi memiliki NIM. Andi seorang mahasiswa. Nah, ini dia tidak ingkari subjeknya kan? Berarti langsung dipastikan Andi kalau begitu memiliki NIM. Ini gampang sih. Gitu. Jadi bedanya yang tadi dia ingkari subjeknya gitu. Nah, kalau ini dia akui subjeknya. Di sini mahasiswa. Dia tidak negatif di bawah kan? Bisa disimpulkan. Kesimpulannya adalah Andi memiliki nomor NIM. indeks. Oke, C berarti. Gitu. Bisa ya teman-teman? Bisa. Oke, lanjut. Jadi silogisme singular saya sudah daftar ada sekitar 4 bentuk nih. Tapi jangan dihafal keempat bentuk ini karena bentuk pertama dengan bentuk ketiga sama aja. Bentuk kedua dengan bentuk keempat sama aja. Kenapa? Karena ini semua M adalah P, X adalah M, diakui subjeknya. Yang ketiga juga begitu, semua M bukan P, X bukan M. Ya kan, diakui subjeknya. Maka kesimpulannya kesimpulannya beda. Kalau di sini X adalah P, ya kan? Kalau di sini X bukan P. Ya kan, dia ikuti di sininya di belakang kan? Gitu. Bentuk kedua mirip dengan bentuk keempat. Ya, semua P adalah M, X bukan M. Jadi dia ingkari predikatnya gitu. Nah, maka kesimpulannya X bukan P. Ini juga begitu. Semua P bukan M. Terus X adalah M. Ini kan mengingkari. Bukan M menjadi adalah M. Itu kan mengingkari. Nah, maka bisa disimpulkan X bukan P. Jadi bentuk kedua mirip dengan bentuk keempat. Di mana miripnya sama-sama mengingkari predikat premis mayor gitu. Maka kita kesimpulkanlah nanti pasti bukan P di situ jawabannya, ya kan? X bukan P kesimpulannya. Nah, bentuk ke-1 dengan ketiga sama juga. Dia akui subjek premis mayor di premis minor, gitu kan? Nah, cuman kesimpulannya yang beda. Kenapa? Karena di sini negatif, di sini positif. Gitu. Kalau premis mayornya universal positif, maka pasti kesimpulannya adalah positif. Kalau universal negatif, maka pasti kesimpulannya juga negatif, singular negatif. Itu kaidahnya. Jadi teman-teman jangan menghafal rumus-rumus silogisme. Banyak sekali rumus-rumus silogisme kalau mau dihafal. Tapi pahami kaidah logisnya, karena itulah nanti modal yang mau kita pakai untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang diberikan oleh soal untuk sampai pada pilihan jawaban yang tepat. Gitu. Oke, saya lanjut. Ini. Kira-kira ini bisa tidak dijawab ini teman-teman. Coba. Supaya bukan saya saja yang menjawab, teman-teman juga coba latihan. Semua siswa ujian masuk IPDN ingin diterima di kampus IPDN. Tino tidak ingin diterima kampus IPDN. Kira-kira apa kesimpulannya?
Tino bukan peserta ujian masuk Oh IPDN. betul. Kenapa? Karena di Ada sini predikatnya, ya kan? Dia tolak predikat Predikat dia bertentangan kan? Iya. Di premis mayor, maka pasti Tino bukanlah peserta Bukan. ujian IPDN. Jadi Yes. jawabannya D. Oke, berarti sudah bisa ya teman-teman sekalian kalau ada soal-soal seperti ini. Ya, Oke, yang ini bisa. Jika Tini rajin belajar, maka dia memperoleh B. indeks prestasi yang baik. Kenyataannya Tini tidak rajin belajar. bukan sama ke sini. B ya, B. Kira-kira apa kesimpulannya, teman-teman? Ini tidak rajin belajar. Mm-mm. Jika Tini rajin belajar. Kenapa bingung? B. Jawabannya B. Oke, yakin aja B. Tini adalah tidak yang dapat tidak dapat disimpulkan. tidak dapat karena- disimpulkan karena yang Iya. dia tolak ini kan Iya, dia adalah tolak ini. Tuh. karena Jadi dia mirip Ya. tadi dengan proposisi Mirip, singular, ada cuman ini yang disebut sebagai apa namanya? Saya tampilkan lah ini itu. Nih. Jadi ada namanya modus ponens, modus tollens, ada abduksi. Jadi yang valid itu hanya ini, P maka kui terus P, ya, sebabnya diakui. Nah, maka pasti kesimpulannya kui. P maka kui terus premis minornya tidak kui, maka pasti tidak P. tidak P. Nah, gitu. Kalau P maka kui terus tidak P, tidak bisa disimpulkan. P maka kui terus kui tidak dapat disimpulkan. Kalaupun mau dipaksakan kesimpulannya itu abduksi. Harus ada kata mungkin atau belum tentu. Gitu. Itu kaidahnya. Bisa ya, teman-teman? Jadi jangan terjebak lagi nih. Makanya saya coba masuk ke yang tidak valid dulu, baru masuk ke yang valid. Oke, jadi jawabannya tadi yang ini adalah tidak dapat disimpulkan. A ya. Oke, kita lanjut. Yang ini kira-kira bisa ya? Coba di latihan teman-teman. Jika semua harta benda Andi terbawa banjir, maka ia menderita. Kenyataannya Andi tidak menderita. Ini kan bentuknya adalah P maka kui kan? P maka Nah, P maka kui terus tidak kui. Ya kan? Kesimpulannya apa? Tidak ada banjir. tidak ada banjir. Tidak ada begitu, banjir. tidak begitu. Tidak ada banjir. Tidak ada banjir. Adalah Ini gimana cara menghapus ini? Saya coba mau jelaskan sedikit di teman-teman. Semua harta benda Andi terbawa Ini. banjir. Rasa. Semua. Oke. Kenapa keluar nih? Oke, saya pakai pen dulu ya, teman-teman. Semua D. Pada harta benda Andi yang tidak terbawa banjir. Ini kalau saya munculkan pen kembali, dia muncul kembali ini. Kalau di sana mungkin tidak kelihatan ya? Kelihatan, Kak. kelihatan Kelihatan kan? Kelihatan, Waduh. kelihatan. Ini teknis, ini belajar banyak lah hari ini Man ya. Mudah-mudahan besok kita ndak sampai begini gara-gara teknis mengganggu sekali nih. Ndak konsen. Pakai anunya Zoom nanti, Kak. Ada paling atas tengah itu. Oh gitu ya. Ya. Oke, saya tak usah pakai pen aja ya. Jadi gini teman-teman. Jika dan maka harta benda Sudah benar kesimpulan teman-teman. Kira-kira apa kesimpulannya? Kalau semua harta benda kalau semua Andi berarti ada yang tidak betul. Hah? Jadi gini, semua harta benda Andi terbawa banjir itu kita simbolkan dulu sebagai P. P. Ya kan? Maka ia menderita kita simbolkan sebagai kui. Ya kan? Nah, premis minornya kan tidak kui. tidak kui. Maka kesimpulannya adalah tidak P. Tidak P. Gitu. Yang jadi soal adalah ini Semua harta benda Andi Semua. terbawa banjir. Maka kita harus cari ingkarannya ini. Semua Ingkarannya harta benda semua. Andi. D. Gitu. berarti ada Berarti ada harta Andi benda Andi harta benda yang Andi tidak tidak terbawa terbawa banjir. banjir. Jadi Dek, bisa dipaham ya? Bisa Kak. Oke, mantap kalau begitu ya. Jadi coba kalau yang begini bisa tidak? Kira-kira apa kesimpulannya? Kelompok pembelajaran IPA dimulai. Nah, jadi Jika semua siswa hadir di sekolah, maka pembelajaran IPA dimulai. Kenyataannya pembelajaran IPA tidak dimulai. Apa kesimpulannya? mengecoh ini C dengan E.
D. Jawabannya D. D. C. Kenapa Ada bingung? siswa yang Kenapa bingung lagi? Pakai simbol, teman-teman. E. Pakai simbol. Coba ya. Semua siswa hadir di sekolah kita simbolkan sebagai P, ya kan? Berarti Kemudian maka pembelajaran IPA dimulai kita simbolkan sebagai kui, ya kan? Berarti P maka kui kan? Nah, terus C, pembelajaran C. IPA tidak Pembelajaran dimulai. IPA tidak dimulai. Berarti tidak kui kan? tidak kui. Maka kesimpulannya adalah C. tidak P. Tidak P. Tidak ada kesimpulan. Kesimpulannya tidak P kan? Nah, yang jadi soal dia bilang di sini semua siswa hadir di sekolah. Apa tidak P-nya ini? Kalau P-nya adalah semua siswa Berarti hadir di sekolah, ada. apa tidak? beberapa. Iya. Ada siswa yang tidak hadir di sekolah. C. Tidak di sekolah. Kenapa bingung? Padahal soal nomor yang di atas tadi dengan yang di bawah ini seirama sih sebenarnya, gitu. Ya kenapa bingung? Nah, jadi yang bingungnya adalah karena ini ada kata-kata semua di sini. Di situ Iya. bingung. Karena seolah-olah teman-teman mau langsung saja menyimpulkan hasilnya gitu. Padahal harus dianalisis Ingkarannya baik-baik lagi. Kui. Apa ingkarannya? Di sinilah pentingnya kita belajar ingkaran tadi. Iya. Gitu. Oke, bisa dipaham ya? Bisa, Kak. Kita lanjut ya. Nah, ini saya kembangkan soal yang pertama tadi di proposisi majmuk. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika dan hanya jika nih. Hanya jika berarti tetap jika maka ini. Oh ya. Hanya jika berbakat dan bekerja keras, koma. Nah, ini sebagai P, berbakat dan bekerja keras sebagai P. Ya kan? Kemudian seorang atlet dapat sukses sebagai atlet profesional itu sebagai kui. Kui. Koma ini sebenarnya adalah ada di situ kata maka yang tersembunyi kan? Berarti P maka kui. Ya kan? Terus Andi tidak sukses sebagai atlet profesional, itu tidak kui. Kira-kira apa kesimpulannya? D. Apa kesimpulannya? Enggak, maksud saya simbolnya dulu, jangan masuk ke offset. P maka kui terus Kui tidak kui. berarti maka tidak kui, tidak P juga. Kesimpulannya adalah tidak P. Nah, sekarang Tidak P, P-nya iya. kan ini. P-nya kan berbakat dan bekerja keras. Ya kan? Andi tidak bekerja keras. Berbakat dan bekerja keras, kira-kira apa ingkarannya gitu? Andi tidak Andi tidak bekerja berbakat dan tidak Andi bekerja keras. tidak berbakat, dan bekerja keras. tidak Oh. bekerja keras. Tidak bekerja Ja- keras. Dannya harus dirubah menjadi Atau. 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 Jangan tetap dan di situ, oke? Iya, atau. Ya. Jadi caranya mengingkari dan ya berbakat dan bekerja keras. Berbakat kita ingkari dulu, tidak berbakat. Bekerja keras, tidak bekerja keras. Terus dannya diubah menjadi atau. Dan Gitu. Jadi jawabannya adalah D. D. E. Gitu. Ini termasuk soal sulit menurut saya yang begini. Hmm. Kalau ada naik, ini cuman satu aja. Karena di silogisme kemungkinan 4 yang naik. Gitu. Prediksi saya 2 soal yang sulit. Satu sedang, satu mudah. Gitu. Tapi kalau di analitis itu justru 2 yang sedang, 1 yang sulit, 2 yang satu mudah gitu. Oke, kita lanjut ya. Bisa dipaham sampai di sini teman-teman ya? Bisa. Jadi nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Ini kayaknya susah direkam nih karena tadi tidak lancar. Ya direkam tapi tidak lancar. Teknisnya. Ya mudah-mudahan besok kita bisa perbaiki. Oke, terakhir teman-teman, ini sudah mau jam 10 ya. Terakhir teman-teman sekalian, ini silogisme bikondisional. Ya. Kenapa saya bahas silogisme bikondisional di sini? Karena dia mirip dengan P maka kui tadi. Gitu. Kalau P maka kui bentuk pertama ya, P maka kui terus P itu valid ya. Bentuk keempat juga P maka kui terus tidak kui, hasilnya adalah tidak P. Hanya 2 yang valid kalau P maka kui. Gitu. Sisanya yang lain yang bentuk P maka kui terus tidak P tidak valid. P maka kui terus kui tidak valid. Tapi kalau silogisme bikondisional itu valid semua. Gitu. Kenapa? Karena kalau P terjadi kui tidak terjadi. Terus P terjadi pasti kui terjadi. P jika dan hanya jika kui terus P tidak terjadi, ya pasti kui tidak terjadi, gitu.
P jika dan hanya jika kui, terus kui terjadi, pasti P terjadi. Ini salah tulis di sini ya. Pasti P terjadi. Ini salah di sini teman-teman ya. P kesimpulannya ya. Terus P jika dan hanya jika kui, terus tidak kui, pasti tidak P. Gitu. Jadi ini tak usah dihafal, kaidah logisnya aja yang dimengerti, bahwa kalau bikondisional itu ketika P terjadi, kui terjadi. Ketika P tidak terjadi, kui tidak terjadi, dan sebaliknya gitu. Sehingga kalau ada soal kayak begini mudah. Nih contohnya, X terbakar jika dan hanya jika Y terbakar. Y terbakar jika dan hanya jika Z terbakar. Nyatanya Y terbakar. Kira-kira apa kesimpulannya? Z terbakar. Ya? Y terbakar berarti X dan Z-nya terbakar. Oh, betul. Jadi A. Agak mudah kan? Kalau bikondisional agak mudah karena semuanya valid ya. Yang agak bisa mengecoh kita adalah yang mirip dengan modus tollens, modus ponens tadi. Mirip. Itu abduksi tadi, itu mirip. Nah, itu bisa mengecoh kita. Yang kedua adalah silogisme singular. Itu juga bisa mengecoh kita karena di situ juga ada abduksi. Yang mana yang ketika dia mengingkari subjek atau mengakui predikat gitu. Tapi kalau dia mengakui subjek dan mengingkari predikat, itu keduanya valid. Itu aja kaidah logis yang perlu teman-teman sekalian pahami dan kemudian terapkan pada saat menjawab soal-soal nanti gitu. Jadi sampai di sini kita sudah membahas proposisi sederhana, proposisi majemuk, silogisme singular dengan bentuk-bentuknya, termasuk yang tidak valid ya abduksi, kemudian modus tollens, modus ponens dan abduksi ya yang tidak valid, yang mirip dengan dia. Terakhir silogisme bikondisional. Sampai di sini kita sudah sampai di situ kita bahas silogisme tipe-tipenya gitu. Masih ada beberapa yang lain, mungkin kita akan lanjut besok malam. Tentu saja dengan pelajaran malam ini kita sangat terkendala di persoalan teknis. Saya mau nulis coret-coret itu sangat kesulitan ya. Oke, saya pikir itu Pak Andi Arman. Siapa tahu ada pertanyaan dari teman-teman ya terkait pembahasan yang tadi. Ada yang belum dipaham, karena kalau di sini tidak paham, kelanjutannya nanti tidak paham yang setelah pembahasan ini. Jadi saya buat bertangga ini pembahasan, mulai dari pembahasan yang sangat mudah sekali sampai pada nanti silogisme yang kompleks gitu. Jadi tangganya begitu. Sehingga kalau tidak mengerti, terutama di pembahasan proposisi sederhana, proposisi majemuk, negasi, ekuivalensi itu nanti akan berdampak pada cara kita menyimpulkan. Oke. Dan terbukti tadi beberapa kita uji di teman-teman banyak terkecoh kan, langsung mau menyimpulkan padahal tidak boleh disimpulkan gitu. Oke, jadi saya lemparkan ke Pak Andi Arman. Untuk malam ini saya cukupkan hanya sampai di silogisme bikondisional. Ada persoalan yang masih perlu dikonfirmasi, itu silakan. Kita masih ada waktu sedikit ya, beberapa menit lagi. Siap Kak. Kita telah sama-sama mengikuti penjelasan dari Kak Herman. Mungkin ada yang perlu teman-teman tanyakan terkait dengan pembahasan silogisme pada malam ini. Ada yang mau bertanya bisa matikan mute-nya, lalu bertanya. Tadi ada yang bertanya, Kak, apa bisa di-share ini materinya di grup atau bagaimana? Katanya mau di-share materinya di grup, boleh tidak? Iya. Ini ada yang bertanya. Boleh kok. Kita share materinya di grup. Cuman maksud saya imbangi. Saya tadi ingin mengulang sih sebenarnya video saya di YouTube yang pertama dengan yang kedua, karena bagaimanapun kalau di YouTube itu kan kita bicara sendiri, Pak. Kita bicara sendiri dan kemudian mau berinteraksi dengan teman-teman, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau dikonfirmasi. Itu tidak bisa dikonfirmasi, paling nanti di komen. Itu pun di komen jawabannya dalam bentuk ketikan gitu.
Makanya saya ulang mulai dari awal supaya ada interaksi. Kalau mau dikonfirmasi silahkan dikonfirmasi, kalau mau ditanyakan lebih jauh ditanyakan lebih jauh. Tapi intinya sebenarnya saya adalah jangan hafal rumus-rumus yang saya sampaikan pada malam ini. Yang harus diserap adalah kaidah logisnya. Gitu. Temukan kaidah-kaidah logis yang saya sampaikan tadi, ada berapa prinsip-prinsip itu. Kaidah logis, itulah yang diambil. Itu nanti yang dijadikan modal teman-teman untuk menerapkannya pada saat mau menyimpulkan premis-premis ketika berhadapan dengan soal silogisme. Gitu. Harus banyak latihan ini nanti, Kak. Nah, tentu saja ini harus diuji lewat soal-soal yang serupa, ya, supaya jam terbang kita meningkat. Ya. Jadi nanti kalau teman-teman latihan, jangan langsung latihan saja tanpa kontrol waktu. Kontrol waktu 45 detik saran saya. Kalau mau latihan soal silogisme 45 detik. Jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari itu berarti seperti itulah cerminan teman-teman nanti pada saat di kenyataannya ujian. Dan itu akan ngos-ngosan kita menjawab keseluruhan soal 110 nomor tuh. Kalau kecepatan kita menjawab lambat. Siap. Jadi harus dikontrol kalau latihan 45 detik satu nomor. 45 detik satu nomor. Kalau belum bisa, oke, pertama mungkin belum bisa, kemudian dilatih lagi. Nah, ini yang saya maksud sebagai jam terbang. Dengan latihan meningkatlah level kecepatan kita menyelesaikan soal-soal serupa gitu. Siap. Mungkin karena sudah larut juga, Kak. Ya. Jadi tidak ada yang bertanya. Oke. Yang jelas bisa dipahami semua tadi materinya. Kita ada sekitar berapa soal tadi sebagai contoh ya. Proposisi sederhana ada 2 soal, proposisi majmuk ada 2 soal. Semuanya adalah ada 2 soal, kemudian berarti 4 tambah silogisme singular, modus ponen, modus tollens. Mungkin ada 10-an ya soal yang kita bahas hari ini, tapi 10 soal ini itu bisa diaplikasikan ke puluhan soal serupa gitu. Yang jelas kaidah logisnya yang teman-teman bungkus. Gitu. Siap. Oke, saya pikir itu saja penegasan saya pada malam ini. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup saja, Pak Dirman. Ini tadi betul-betul terganggu teknisnya. Saya tidak sangka sampai seperti ini tadi. Nah, memang tidak sempat istilahnya gladi. Kita tidak sempat gladi tadi. Harusnya kan gladi beberapa menit dilihat semua teknisnya. Apakah lancar? Gitu. Tadi yang gladi uminya Kak jadi. Ya, saya terus terang masih agak lambat kalau masalah teknologi. Saya agak lambat. Saya masih belajar dari nol. Saya belajar. Mudah-mudahan itu terus bisa dilatih sampai akhirnya terbiasa ya, sehingga videonya akan makin bagus, cara presentasinya juga makin jadi saya belajarnya di situ teman-teman, belajar jam terbangnya di membuat presentase supaya memudahkan teman-teman bisa memahami gitu. Bukan hanya isi pikiran saya, karena bisa jadi orang bisa pintar tapi menyampaikannya bisa jadi ada gap di situ. Nah, itu yang saya pelajari terus. Jadi masalah kita tadi kondisi teknis, mudah-mudahan besok malam tidak terulang kembali sehingga akan lancar lah penyajiannya bagus ya. Karena metode saya untuk menyelesaikan silogisme salah satunya adalah simbolisasi. Nah, bagaimana simbolisasi kalau tidak coret-coret gitu? Itu kendalanya. Oke, saya kembalikan ke Pak Andi Arman. Siap. Ditutup aja kalau memang tidak ada lagi yang bertanya. Jadi untuk materi malam ini tentang silogisme, kita akhiri sampai di sini saja, Kak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya, Kak. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya nanti kita share di grup kapan dan jam berapa. Terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir. Insya Allah juga nanti saya share videonya dan bisa di-download. Siap. Jihad fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat ke masuk, Bu. Dari kan bertetangga. Kak Gadis, itu ada di tengah itu Kak yang nonet itu tadi, yang kita klik. Dari Bu Murni. Assalamualaikum.